Hai, jumpa lagi di Jurnal Barata. Tidak dapat diragukan lagi bahwa kini pertumbuhan ekonomi Tiongkok mulai kembali melejit pada tahun ini setelah adanya peningkatan mobilitas yang pesat. Dana Moneter Internasional IMF misalnya memproyeksikan ekonomi Tiongkok akan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2023. Hal ini tentu saja akan memberikan banyak manfaat yang bisa diraih demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang lamban di negeri ini tentu sangat membutuhkan pertumbuhan yang berkualitas dari Tiongkok. Apalagi diketahui jika aliran investasi asing ke Indonesia nyatanya didominasi oleh Tiongkok dan negara Asia lainnya. Begitu pula pasar ekspor dan sumber impor juga mengandalkan Tiongkok. Dan juga pasokan utama turis global yang berasal dari Tiongkok. Jadi boleh dikatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok jika segera bergerak memanfaatkannya. Lantas bagaimana cara Indonesia memanfaatkan peluang tersebut? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Aktivitas pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini menunjukkan sinyal pemulihan. Indonesia sebagai mitra terdekat Tiongkok mulai mengambil ancang-ancang untuk mengoptimalkan peluang dari sinyal tersebut, khususnya dalam meningkatkan investasi yang berorientasi hilirisasi serta ekspor. Sinyal pemulihan Tiongkok ini muncul dari Indeks Manajer Pembelian atau PMI yang dipublikasikan oleh Standard & Poor's Global atau S&P Global dan Caixin pada Februari 2023, dan data itu menyebutkan jika PMI komposit Tiongkok naik dari 48,3 pada Desember 2022 menjadi 51,1 pada Januari 2023. Ini merupakan posisi yang menandakan bisnis tengah berekspansi yang merupakan pertama kalinya setelah 5 bulan berturut-turut PMI komposit Tiongkok berada di zona kontraktif. Kenaikan PMI komposit tersebut tentu menjadi sinyal peningkatan aktivitas bisnis Tiongkok yang pertama sejak Agustus 2022. Keyakinan pelaku bisnis di Tiongkok terhadap prospek dalam 12 bulan ke depan juga semakin meningkat. Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Indef, Andi Satrio Nugroho mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan momen kebangkitan Tiongkok tersebut. Menurutnya terdapat peluang ekspansi pemodalan dan produksi dari Tiongkok yang menyasar negara-negara berkembang. Indonesia mestinya bisa menjadi salah satu sasarannya. Berdasarkan tren sebelum pandemi, Andri menilai Tiongkok masih akan mencari negara tujuan investasi baru agar dapat mengalirkan produknya ke Amerika Serikat secara tidak langsung. Apalagi Indonesia sedang fokus dalam program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Itu artinya investor dari Tiongkok dapat berpartisipasi dalam program hilirisasi tersebut. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sani Iskandar mengatakan bahwa Tiongkok menguasai dana, teknologi, dan peran sebagai pembeli produk-produk hilirisasi sumber daya mineral. Oleh sebab itu, Indonesia dapat menjadi incaran investor Tiongkok. Tiongkok pun menurut Sani berperan penting dalam rantai pasok dunia. Serapan komoditas oleh Tiongkok berpengaruh langsung pada harga di pasar internasional. Menurutnya, dalam mendorong aktivitas industri dalam negeri, Indonesia sebaiknya tidak hanya bergantung pada Tiongkok tetapi juga negara lain.
Komposisi relasi dengan negara-negara mitra yang lain juga patut dijaga. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Sinta W. Kamdani, mengungkapkan sinyal pemulihan Tiongkok dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekspor produk manufaktur, khususnya yang bersifat setengah jadi ataupun yang tergolong barang konsumsi. Menurutnya, pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam ke Tiongkok. Ekspor Indonesia ke Tiongkok pun masih didominasi bahan mentah. Hal ini dapat diartikan masih besarnya peluang Indonesia di pasar Tiongkok. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang itu, pemerintah dapat memberikan stimulus yang berorientasi pada kinerja ekspor nasional. Misalnya, memberikan kredit usaha dan kredit ekspor bagi para pelaku usaha. Imbasnya, tentu pelaku usaha akan terpacu untuk memperluas pasar ke Tiongkok di tengah tren tingginya suku bunga. Edukasi pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok seperti misalnya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP dan Area Perdagangan Bebas ASEAN Tiongkok atau AFTA juga perlu digencarkan. Dari segi teknis, fasilitas pengiriman langsung ke Tiongkok mestinya diperluas ke pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa sehingga ekspor dalam skala kecil dan menengah dapat diperkuat. Badan Pusat Statistik mendata nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok pada Januari 2023 mencapai 5,25 miliar dolar Amerika Serikat dengan proporsi pangsa pasar 25,22% dibandingkan negara mitra yang lain. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan Januari 2022 yang hanya sebesar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat dengan proporsi pangsa pasar hanya 19,25%. Selain itu, salah satu fokus untuk memanfaatkan potensi ekonomi Tiongkok adalah investasinya. Produk Tiongkok diketahui terkena tarif saat mengekspor langsung ke pasar Amerika Serikat yang mengharuskan Tiongkok semakin fokus pada investasi berteknologi tinggi dan merelokasi industri manufakturnya. Meski demikian, relokasi industri tidak akan memutus jaringan manufaktur karena Tiongkok juga dikenal sebagai hub ekspor Asia untuk pasar dunia. Menurut Lembaga Konsultan Asia Perspektif, bahwa pabrik-pabrik manufaktur Tiongkok di Asia juga memerlukan input dari Tiongkok. Kebutuhan akan prasarana pendukung kelancaran logistik misalnya menjadi kebutuhan bagi arus relokasi industri Tiongkok. Hal ini yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk senantiasa berusaha menjadikan dirinya sebagai kampiun dalam kelancaran logistik. Lantaran Indonesia hingga kini tidak kunjung dikenal sebagai negara andal dalam urusan logistik. Kekhasan lain, investasi dari Tiongkok adalah mengeksplorasi kekayaan alam. Perusahaan tambang asal Tiongkok malang melintang di berbagai pulau di Indonesia yang kaya sumber daya alam, sehingga hilirisasi diperkirakan merupakan hal mudah jika berurusan dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah menandatangani upaya peningkatan kerjasama dan investasi di Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023 lalu. Ini tentu merupakan kesempatan bagi Indonesia dan Tiongkok untuk meningkatkan status hubungan ekonomi bilateralnya. Oleh karena itu, kita tentu berharap dengan adanya simpati Tiongkok kepada negara-negara berkembang akibat eksploitasi oleh negara-negara maju, ditambah Tiongkok yang mengalami kesulitan transfer teknologi selama ini dari Barat,
maka peluang akan senantiasa terbuka khususnya bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengambil manfaat dari peluang-peluang tersebut demi masa depan Indonesia sendiri yang tentunya akan menjadi lebih baik di mata dunia. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.